بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا رحمكم الله فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم. Insyaallah kita membahas membangun istana di surga atau membangun rumah di surga, yang kemungkinan antum semua sudah punya PDF-nya dari judul yang kita bahas, tulisan Ustaz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi hafizahullah ta'ala. Bisa antum lihat PDF-nya. Surga bahasa Arabnya jannah, ya, jannah, sesuatu yang tidak nampak. Maka dari kata ini biasa kita dengar kata junun, majnun, Laila majnun. Karena apa? Karena otaknya, akal sehatnya tertutup, ya, jadi tertutup. Jin juga tertutup, nggak kelihatan jin, ya, atau junnah, perisai, karena untuk melindungi diri dari serangan musuh. Jannah, ya, karena apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nikmat jannah ini tidak akan pernah bisa dibayangkan oleh akal siapapun, oleh khayalan siapapun, walaupun yang menghayal itu rajanya. Di sini ada yang raja menghayal, tukang hayal, dia menghayal, hayalannya nggak akan sampai ke surga. Surga lebih nikmat dari apa yang dihayalkan oleh manusia. Maka disebut jannah. Sebelum kita bahas kiat-kiat membangun rumah di surga, karena PDF-nya ada, antum bisa baca. Jadi kalau waktunya habis, antum bisa baca sendiri. Maka yang kita bahas pertama itu kaidah-kaidah, ya, kaidah-kaidah penting yang berkaitan dengan nikmat surga.
Kaidah yang pertama, nikmat surga itu tidak dibayar dengan amal soleh. Jadi nikmat surga itu tidak bisa dibayar dengan amal soleh. Bagaimana bisa kita membayar surga dengan amal kita yang sholatnya, emang yakin sholatnya khusyuk? Khusyuk banget gitu sholat. Atau ibadah-ibadah yang lainnya, emang ikhlas banget sehingga yakin gitu amalnya bisa buat beli surga? Belum dosa-dosanya banyak, belum syukurnya kurang. Sehingga Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah ahadun bi'amali walakin birahmatillah. Seseorang tidak akan masuk surga dengan amalnya, tetapi seseorang akan masuk surga karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah. Jadi semuanya karena rahmat Allah. Kita semuanya tidak ada yang bisa puasa, bisa sholat, bisa ibadah, mendapat hidayah kalau tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika perang Khandaq menurut Ibnu Ishaq rahimahullah ta'ala terjadi pada bulan Syawal di tahun ke-5 Hijriah. Biasa disebut juga dengan perang Ahzab. Disebut perang Ahzab. Ahzab itu bentuk jamak, bentuk plural dari hizb, ya, koalisi. Jadi Madinah mau diserang, kaum muslimin mau diserang, koalisi dari Yahudi dan orang-orang munafik serta orang-orang kafir yang mana mereka ingin balas dendam kekalahan di perang Badar, dan juga mereka nggak puas dengan apa yang terjadi di perang Uhud. Apalagi setelah itu Yahudi diusir dari Madinah, sampai kebun mereka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan supaya dibakar karena pengkhianatan mereka. Mereka berkhianat. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mau ditimpuk batu dari atas ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertamu ke rumah Yahudi ingin membicarakan diyat, ya, atas terbunuhnya orang kafir, ya, karena kesalahan seorang sahabat, ya, ada seorang sahabat yang membunuh orang kafir dari suku tertentu yang sebenarnya nggak ikut perang, ya, tapi ditanya, kamu dari suku mana? Oh, saya dari suku mana? Langsung dibunuh. Akhirnya ini harus bayar diat. Sehingga ikhwatal iman azanillah wa yakum, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka untuk membahas gimana membayar diat ini. Terus orang Yahudi saling ngasih kode, kesempatan bunuh dia. Mumpung dia lagi senderan di dinding, ayo, siapa mau naik ke atas? Ya, bawa batu, terus timpukin dari atas. Dan ini ikhwatal iman azanillah wa iyyakum,
Jibril alaihissalam datang membisikkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan niat jahat mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera menyingkir dari situ, dan setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke Madinah dan memerintahkan semua Yahudi ya supaya keluar dari Madinah. Dan ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, kebun mereka Bani Nadir ini diperintahkan supaya dimusnahkan, dibakar semuanya. Jadi itu alasan para ulama melakukan boikot, itu dalilnya itu. Sehingga ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kemudian akhirnya mereka ingin balas dendam. Mereka menyiapkan 10.000 pasukan untuk menyerang kaum muslimin. Sementara pasukan kaum muslimin itu hanya 3.000-an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk menggali parit sesuai dengan usulan sahabat Salman Al-Farisi. Ya, Salman Al-Farisi memberi usul saat musyawarah. Dulu kami kalau diserang, kami bikin parit keliling kota. Jadi kuda-kuda, pasukan berkuda nggak bisa masuk, sehingga mereka bikin lubang lebarnya kira-kira 4-5 meter dan panjang galian sekitar 5 kilo panjangnya, dalam kondisi dingin, kekurangan makanan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu sampai kekurangan makanan 3 hari bersama para sahabat. Saking laparnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikatkan batu di perutnya. Saking laparnya. Dan ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, pengorbanan yang luar biasa. Bayangkan gali parit, lapar 3 hari suruh gali parit, lebarnya 5 meter, panjangnya 5 kiloan kurang lebih, dalam kondisi dingin dan lapar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan para sahabat, jangan sampai ujub dengan apa yang sudah dilakukan ini. Pengorbanan yang luar biasa ini jangan sampai terhinggapi ujub. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan para sahabat, laulallah mahtadaina wala sumna wala sallaina. Andai bukan karena hidayah Allah, andai bukan karena Allah, kita nggak dapat hidayah, kita tidak puasa, kita juga nggak sholat. Jadi semuanya karena hidayah Allah, karena rahmat Allah. Maka siapapun yang masuk surga itu karena rahmat Allah. Lalu bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana ada dalil dari Al-Quran, yaitu surah An-Nahl ayat 32. Kalau di surah An-Nahl ayat 32, ini kita masuk surga karena apa? Bima kuntum ta'malun. Ya, bima kuntum ta'malun. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun 'alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun.
masuklah kalian ke dalam surga disebabkan apa yang kalian kerjakan. Berarti ini masuk surga karena amal. Ya. Kalau di ayat ini berarti masuk surga karena amal. Kalau di hadis tadi masuk surga karena rahmat Allah. Maka jamaah sekalian azanillah wa iyyakum, dua dalil ini tidak bertentangan. Bahwa seorang beramal itu karena dapat rahmat Allah. Dan untuk mendapat rahmat Allah, salah satunya rajin beramal sehingga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan demikian dia akan masuk surga dengan rahmat Allah. Jadi jamaah sekalian azanillah wa iyyakum, seorang itu masuk surga karena rahmat Allah. Adapun amalnya ini menjadi penentu surganya di mana. Ya. Apakah surganya di atas apa di bawah? Karena apa? Karena yang rajin itu beda sama yang malas ibadah. Maka Allah Ta'ala berfirman, innal abrara lafi na'im. Innal abrar, abrar itu orang yang banyak kebaikannya. Kebaikannya itu melimpah. Kalau dia sedekah, dia tidak hanya menginfakkan hartanya untuk menafkahi anak istri, tapi juga untuk silaturahim, berbakti sama orang tua, membantu saudaranya yang membutuhkan, membangun masjid, ya, untuk infak fi sabilillah dan lain-lain, maka namanya abrar. Kalau dia silaturahim, enggak hanya ke orang tua, tapi juga ke omnya, ke bibinya, saudara-saudaranya, ke mertuanya, saudara mertuanya. Ini namanya abrar. Kalau dia sholat, dia enggak hanya sholat yang wajib, tapi juga sholat sunnah. Ya, dia sholat sunnah. Dia tidak hanya zakat, tapi juga sedekah. Dia tidak hanya haji, tapi juga umrah. Jadi ini abrar. Ya. Maka jamaah sekalian azanillah wa iyyakum, orang yang abrar ya balasannya beda. Beda balasannya sama yang sholatnya udah yang wajib aja, udah gitu kurang khusyuk. Tentu saja beda sama yang rajin tahajud, rajin sholat duha, rajin qobliyah ba'diyah, yang sholatnya juga berjamaah, udah gitu khusyuk lagi. Tentu beda balasannya. Jadi amal ini penentu di surga mana kamu. Ya, kita masuk surga karena rahmat Allah ya. Tapi amalmu penentu kamu nanti diletakkan di mana. Oleh karena itu jamaah sekalian azanillah wa iyyakum, tidak bertentangan antara kita masuk surga karena amal dan kita masuk surga karena rahmat Allah. Karena amal itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah sekalian azanillah wa iyyakum, yang kedua, kaidah yang kedua, semua yang disebutkan di surga jika dibandingkan dengan nikmat dunia, maka hanya sekedar nama yang sama, hakikatnya berbeda. Kalau disebut istri-istri, jangan ngebayangin, malas ketemu dia lagi. Beda istri di surga sama istri di dunia. Istri di surga pasti cantik. Yang nggak cantik nggak bisa masuk surga. Jadi direhab dulu.
install ulang. Sehingga zaman sekalian, azanillah wa iyyakum, yang masuk surga itu pasti cantik, dan yang masuk surga itu pasti muda. Pasti muda. Dan muda itu kekal selama-lamanya. Kalaupun dia punya anak, jadi ketika dia pengen punya anak gitu, itu nggak kayak di dunia. Di dunia hamil 9 bulan, ya, sengsara. Enggak. Di surga kalau pengen punya anak, langsung hamil, langsung lahir, langsung gede. Pengennya usia berapa? Oh, saya pengen anak usia 2 tahun supaya lucu. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibatahum lu'lu'an mansura. Ya. Jadi ikhwatul iman azanillah wa iyyakum, mereka dikelilingi oleh anak-anak mukhalladun, terus anak-anak, nggak berubah jadi remaja. Ya, terus bikin jengkel, enggak. Kan anak itu makin gede makin bikin jengkel. Tapi ini terus anak-anak lucu. Sehingga ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, ketika disebutkan itu cuma sama namanya aja, istri, pohon, buah-buahan, itu namanya aja yang sama. Kalau di dunia durian kita beli, ya, begitu kita bawa pulang ke rumah, ambar, ya. Semangka kita bawa pulang, katanya semangka merah, dibawa pulang pucet semangkanya. Sampean protes, pasti dibanting kan? Sampean aja dibanting pucet, apalagi semangka, kata penjualnya. Ya. Jadi semangka gak semuanya manis, tapi kalau di surga pasti manis. Gak ada yang ulet, gak ada buah-buahan di surga yang ada uletnya. Dan gak ada buah-buahan di surga itu yang menjulang tinggi sampai kalau badannya gemuk gak bisa naik. Ya. Jadi saya waktu kecil itu naik kelapa itu sampai di pucuk. Saya minum terus saya buang ke bawah. Biasanya lihat dulu ada yang lewat nggak, saya lempar biar dia kaget. Kalau sekarang udah nggak bisa naik kelapa. Dulu tuh naik kelapa biarpun sampai goyang-goyang kelapanya itu, saya santai di pucuk itu karena masih langsing. Jadi kalau buah-buahan di surga bukan ke atas tapi melintang. Sehingga ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, antum itu kalau mau metik buah itu bisa sampai 70 tahun baru nyampe ke pucuknya. Sehingga yang sama itu hanya nama, hakikatnya beda, Pak. Jadi jangan takut, wah nanti ketemu istri. Nanti berubah, Pak. Ya, bapak aja berubah nanti. Tingginya 60 hasta, setinggi Nabi Adam alaihissalam. Jadi setinggi Nabi Adam alaihissalam. Kemudian jamaah sekalian azanillah wa iyyakum, yang ketiga, kaidah yang ketiga, apapun yang terbetik dalam benak kita dalam kenikmatan surga, tentang kenikmatan surga, surga itu pasti lebih baik dari apa yang kita bayangkan. Ya. Surah As-Sajdah ayat 17.
Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka. Jadi ketika kita membayangkan nanti di surga saya pengen begini, ya, maka surga lebih nikmat dari apa yang kita bayangkan. Saya pengen nanti di surga saya main bola dan saya selalu menang. Misalnya antum bayangkan gitu, nggak sempet main-main di sana. Nanti di surga saya pengen tidur, ya, sepuas-puasnya, ya. Karena di sini sering kerja malam. Nanti di surga saya mau tidur, nggak sempet tidur di surga, Pak. Gimana mau tidur? Terlalu banyak nikmat yang harus dinikmati. Nggak sempet tidur. Terus nggak capek. Rasa capek itu dicabut. Rasa capek itu dicabut. Sehingga penghuni surga tuh nggak ada capeknya. Ya kalau yang istrinya 72 nggak capek itu, nggak capek, nggak bosan. Sehingga seorang penghuni surga dia menatap istrinya 70 tahun, makin cinta, Pak, bukan makin bosan. Beda sama antum menatap istri seharian. Tapi kalau penghuni surga menatap istrinya 70 tahun, makin cinta. Sehingga ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, di surga itu makin lama di surga makin cantik, makin ganteng. Beda sama di dunia. Mungkin antum pertama datang ke Bontang, lagi gagah-gagahnya. Oh, sekarang udah mengkerut. Jadi fatal iman azanillah wa iyyakum. Kaidah yang keempat, di surga apapun yang diminta pasti dikabulkan. Ya, pasti dikabulkan. Jadi banyak permintaan kita di dunia, kita pengen ini, pengen ini, ya, tapi nggak terkabul kan? Ya, bahkan seringnya BPJS, budget pas-pasan, jiwa sosialita. Kalau di surga, apapun yang diminta pasti dikabulkan. Ya, sebagaimana di hadis riwayat Ibnu Majah, dan hadis ini sahih, seperti yang sudah saya bahas di awal. Ketika seorang mukmin ingin punya anak di surga, maka kehamilannya dan kelahirannya, ya, jadi kana hamluhu wa wad'uhu wa sinnuhu fi sa'atin wahidah kama yastahi. Jadi hamilnya, lahirnya, pertumbuhannya dalam sesaat. Dalam sesaat. Hamil, lahir, langsung gede. Gak capek digendong. Jadi fatal iman azanillah wa iyyakum, tinggal antum mau apa, ya. Antum mau apa aja dikabulkan di surga. Kemudian jamaah sekalian azanillah wa iyyakum, model-model kenikmatan berkaitan dengan penghuni surga. Yang pertama, penghuni surga itu raja sesungguhnya. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Ya. Apabila kamu melihat di sana, yaitu di surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Mulkan kabira. Bahkan yang terakhir masuk surga, dia mendapatkan kerajaan seluas dunia dan 10 kali lipat. Ya. Jadi dia mendapatkan kenikmatan
seluas dunia dan 10 kali lipatnya. Itu yang terakhir masuk. Jadi raja yang sesungguhnya itu penghuni surga. Yang kedua, tidak ada kesedihan, tidak ada kekhawatiran. Surah Al-A'raf ayat 49. Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah kalian ke dalam surga. Di sana tidak ada kekhawatiran dan tidak pula kamu bersedih hati. Jadi di surga itu enggak ada kekhawatiran, enggak ada kesedihan. Ya, sedih itu di dunia. Jadi kalau antum di dunia hidupnya penuh kekhawatiran, hidupnya penuh kesedihan, ya, nikmati aja. Karena itu hanya sebentar. Maka ketika menggali parit saat perang Ahzab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, Allahumma la aish illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, artinya apa? Capeknya kita di dunia itu hanya sebentar. Sedihnya juga hanya sebentar. Maka jangan sampai sedih kemudian bunuh diri. Sedihnya hanya sebentar. Yang ketiga, di sana tidak ada penyakit. Ya, bahkan penyakit hati dicabut. Enggak ada dendam, enggak ada cemburu antar istri. Tapi kalau di dunia, istri pasti apa? Pasti cemburu. Sehingga istri pasti mengatakan apa? Langkahi dulu mayatku. Ketika antum minta izin, ya, langkahi dulu mayatku. Kemudian yang keempat, selalu muda, selalu sehat, dan selalu bahagia. Ya, itu dari waktu ke waktu. Selalu muda, selalu sehat, selalu bahagia. Yang kelima, tidak akan pernah lapar dan haus. Yang keenam, tubuhnya dibersihkan. Walahu fiha azwajun mutahharah. Bagi mereka istri-istri yang disucikan. Ya. Sehingga ifatul iman azanillah wa iyyakum, semuanya suci, bersih, gak ada yang bau ketek. Yang ketujuh, penghuni surga dijadikan tampan dan cantik, dan semakin cantik dari waktu ke waktu. Yang kedelapan, penghuni surga tidak akan capek dan tidak akan letih. Ini bentuk nikmat surga. Kalau dibacakan hadisnya nggak habis-habis, waktunya terbatas. Kita langsung ke materi. Berapa menit lagi? 15. Kita poin-poinnya aja. Kalau nanti di share di WA, antum insyaallah baca sendiri di rumah. Jadi kiat yang pertama untuk bangun rumah di surga, yaitu melaksanakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat dalam sehari semalam. Ya, terus gimana? Sholat dikasih rumah. Terus siapa yang bangun masjid dikasih rumah. Ya iyalah, semakin banyak rumah makin nikmat. Dan jangan membayangkan rumahnya kayak di dunia. Di sana tuh kalau rumah istana Pak, bukan kosong, isinya ada bidadari. Jadi jangan mengira rumah kayak di dunia, gak sama. Ya. Sehingga ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, kalau di dunia antum istrinya 1, rumahnya 4, 3 kosong, mau nggak mau dikontrain. Tapi kalau di surga setiap rumah itu ada isinya.
Kemudian jemaah sekalian, azanillah wa iyyakum, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin sintai asyrata rak'atan tatawwu'an ghairu fariidah illa banallahu lahu bihinna baitan fil jannah." Tidaklah seorang hamba muslim melakukan sholat sunnah karena Allah sebanyak 12 rakaat sehari semalam, kecuali Allah akan bangunkan baginya sebuah rumah di surga. 4 rakaat sebelum zuhur, ya, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Kemudian yang berikut kita lewati aja ya, nanti antum baca sendiri. Waktunya sisa 10 menit ya. Yang berikut yaitu membangun masjid, walaupun sebesar sangkar burung. Ya. Jadi membangun di sini, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid ikhlas karena Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Walaupun dia bangun hanya seperti sarang burung, ya, sangkar burung. Maksudnya kalau ada yang bangun masjid, antum sumbang 1 sak semen, ya, itu maksudnya. Ikut berpartisipasi walaupun antum hanya donasi 100.000. Ya. Membangun masjid ini ada ganjaran di surga, yaitu akan dibangunkan rumah. Maka pastikan kalau kita meninggal dunia, ada amal yang terus mengalir pahalanya, yaitu pahala membangun masjid, dan itu pahalanya terus mengalir. Maka dikatakan bahwa para salaf, para sahabat yang punya keluasan rezeki itu pasti pernah wakaf. Tidak ada satupun sahabat yang punya kelapangan rezeki kecuali pasti pernah wakaf. Jadi kalau antum makin banyak sedekahnya, ya rumahnya makin bagus, ya, rumahnya makin luas. Maka jemaah sekalian, azanillah wa iyyakum, orang yang bangun masjid, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Dan memakmurkan dan membangun masjid itu satu kesatuan. Ya, membangun yang pertama, memakmurkan masjid dari sisi fisiknya. Ya, jadi ikut nyumbang, ikut donasi, kemudian membersihkan masjid, memberi kenyamanan pada masjid. Saking nyamannya nih, masya Allah, kita masuk udah kerasa sejuk. Ya, semoga yang beli AC, mendapatkan ganti rumah di surga. Amin. Yang kedua, memakmurkan masjid dari sisi ibadah, ya, sholat, ngaji, ya, taklim kayak gini. Daripada masjidnya kosong, nggak ada gunanya, ya, cuma sholat pulang udah selesai. Alhamdulillah ada taklim kayak gini, jadi menambah fungsi masjid. Membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa itu termasuk membangun masjid atau memakmurkan masjid.
Kemudian jemaah sekalian azanillah wa yakum, yang berikut yaitu membaca surah Al-Ikhlas 10 kali. Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yahtimaha 10 marrat banallahu lahu qasran fil jannah. Barang siapa yang membaca Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, dibangunkan baginya istana di surga. Membacanya langsung khatam, bukan dicicil. Ya, membaca 10 kali. Ya, dia mengkhatamkan 10 kali. Al-Ikhlas ini sepertiganya Al-Quran. Kenapa sepertiga? Karena Al-Quran itu isinya 3: hukum, berita, dan tauhid. Ya, jadi Al-Quran itu isinya 3 ini: hukum, berita, dan tauhid. Ya, sifat-sifat Allah. Sementara Al-Ikhlas ini mewakili sepertiganya, yaitu sifat Allah. Jadi ketika seorang membaca Al-Ikhlas, seakan-akan dia sudah khatam sepertiganya. Ya. Tapi bukan berarti kalau antum baca 3 kali khatam, enggak. Ya. Sehingga kalau ada anak misalnya dijanjiin orang tua, nah kalau kamu khatam Quran, Abi beliin sepeda. Tiba-tiba datang ayah anaknya, udah Bi. Loh, kok cepet? Ya iyalah, Al-Ikhlas 3 kali. Gak bisa. Gak bisa. Ya, maka jamaah sekalian azanillah wa iyyakum, sama misalnya ada orang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali pagi petang. Ya, itu seperti memerdekakan apa? Memerdekakan budak. Terus ada yang sengaja hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Ya. Kan harus apa? Membebaskan budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau ngasih makan 60. Bisa enggak dia ganti dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali? Enak betul. Ya, jadi nggak bisa untuk mengganti. Ya, nggak bisa untuk mengganti. Maka nggak bisa antum khatam Quran cuma baca Al-Ikhlas 3 kali, enggak. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Ada 10 menit lagi. Alhamdulillah. Masih kuat ya? Ya. Jadi membaca Al-Ikhlas 10 kali. Baik. Yang berikut bersabar ketika mendapatkan musibah wafatnya buah hati. Ini berat ya? Berat. Anak lagi lucu-lucunya meninggal. Itu berat. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya ke malaikat yang mencabut nyawa buah hatinya. Ya. Idza mata waladul 'abdi qala Allah ta'ala li malaikatihi qabattum walada 'abdi, kalian wahai malaikat, apakah kalian mencabut nyawa anak seorang hambaku? Benar, nah. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, madza qala 'abdi, apa yang diucapkan oleh hambaku? Jadi ketika anaknya meninggal, kira-kira apa yang diucapkan? Malaikat mengatakan hamidak wastajja, dia memujimu dan beristirja. Kenapa memujimu?
dia mengucapkan alhamdulillah, anakku mati belum ada dosanya. Alhamdulillah, nanti anakku akan menungguku di surga. Abu Hurairah mengatakan ketika anak kecil disuruh masuk surga, dia mengatakan tidak, saya tunggu orang tuaku. Sampai dia menyeret orang tuanya masuk surga. Jadi anak ini akan menyeret orang tuanya masuk surga. Maka dia sadar, oh iya, nanti aku akan diseret anakku masuk surga. Alhamdulillah. Jadi dia mengucapkan alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih, nangis itu manusiawi, boleh. Tapi dia segera sadar. Innalillah. Kita semuanya ini milik Allah. Semuanya hanya titipan aja. Jabatan, harta, istri, anak, semua hanya titipan. Semuanya nanti akan diambil oleh yang nitip. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Yang nitip ngambil titipannya. Ya. Berapa menit? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya bacakan kesimpulannya aja ya. Sepertinya nggak ada yang bertanya. Jadi kiat untuk mendapatkan rumah di surga, membangun rumah di surga, melaksanakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat sehari semalam, kemudian membangun masjid, kemudian membaca Al-Ikhlas 10 kali, kemudian bersabar ketika mendapatkan musibah wafatnya buah hati. Yang kelima, meninggalkan dusta walaupun hanya sekedar bercanda. Ya. Kemudian meninggalkan debat kusir walaupun kita benar. Ya udah, daripada ribut. Ya. Sampai lagi sujud mikirin nanti ku balas komennya lebih pedas. Rusak sholatnya. Ya. Jadi meninggalkan debat kusir. Ya. Kemudian menutup celah di antara shaf. Jangan biarkan ada shaf yang kosong. Ya. Jadi berusaha merapatkan. Minimal bahu ketemu bahu. Lebih sempurna lagi kalau kakinya sampai ketemu juga. Kemudian hijrah, yaitu berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan syirik, meninggalkan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemungkaran-kemungkaran, ya. Kemudian hijrah dari negeri kafir menuju negeri muslim karena Allah taala ingin menyelamatkan agama. Kemudian berakhlak mulia. Ya, jadi orang yang punya akhlak mulia. Kalau ketemu orang senyum, sapa, salam, ya. Kemudian kalau ngutang ya bayar, nggak lari. Kalau belum bisa bayar ya minta maaf, nggak blokir WA-nya. Ya, belum akhlak kepada anak istri, akhlak kepada tetangga dan lain-lain. Orang yang akhlaknya mulia dibangunkan rumah di surga. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad
Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.